على حبيب الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, nakhussu bidzikri akhina fillah Ustaz Ali Marsyid yang saya muliakan, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Siantan, yang saya muliakan seluruh staf jajaran Dewan Guru SMP 4 Negeri Siantan, dan yang saya muliakan Ketua Panitia beserta stafnya untuk penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, pada detik ini kita berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah ini, yaitu tepatnya di musola atau surau SMP Negeri 4 Siantan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam yang penuh dengan kegelapan, yang tidak ada nur pancaran Islam dan iman sama sekali. Kita dibawa oleh Rasulullah ke alam yang penuh dengan pancaran Islam dan iman, yakni melalui syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tausiah saya sampaikan terlebih dahulu, mari kita hadiahkan sholawat kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul diakui sebagai orang yang cinta terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah Nabi Muhammad utusan Allah untuk umat manusia. Dialah putra Allah, ibunya Siti Aminah. Dialah putra Abdullah, ibunya Siti Aminah. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah khatimun nubuwah, adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di SMP 4 Siantan, ada yang namanya Pak Mi di sini. Angkat tangan. Misalkan Fahmi udah lulus dari SMP 4 Siantan, lanjut lagi ke Jawa Timur ke pondok pesantren misalkan. Setelah dari Jawa Timur pindah ke Arab Saudi sana. Tak tahu apa yang dikerjakan. Ia mencari ilmu. Setelah Fahmi mencari ilmu, hebatnya luar biasa. Bahkan Fahmi bisa terbang segala macam. Saking hebatnya Fahmi, jenggotnya udah 1 meter ke tanah. Apa Fahmi bilang? Ini nih Nabi terakhir. Ini orang paling hebat, bisa menghidupkan orang mati. Kira-kira kita percaya enggak sama Fahmi? Tidak usah percaya, bohong dia. Tidak ada nabi yang terakhir selain baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembawa risalah yang terakhir yang kita peringati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berbangga hati pada siang hari ini kita dapat memperingati kelahiran baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, apakah kecintaan itu bisa kita wujudkan baik dalam perbuatan kita ataupun dalam keyakinan kita kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini kita semuanya harus betul-betul mengimani bahwa nabi kita yang terakhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yang perempuan nih. Tadi kepala sekolah sudah menyampaikan, perempuan ini adalah wanita yang diangkat derajatnya oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Rasulullah itu diutus, dilahirkan oleh Allah, kalau ada seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan, itu langsung dibunuh. Takut memberikan aib, takut memberikan malu. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, Rasulullah sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Apa yang Rasulullah sampaikan? Ingatlah wahai orang-orang Quraisy, bahwa siang itu ada malam, betul tidak? Kecil itu ada besar, kanan ada kiri, betul tidak? Berarti ada pasangan. Laki-laki harus ada perempuan. Maka kalau perempuan yang lahir ini dibunuh, kau nak kawin sama siapa? Ini kata Rasulullah. Akhirnya orang Quraisy berpikir, oh betul juga si Muhammad tuh katanya. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu sebelum Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan tidak seperti ini. Tak ada pakai kerudung, rambutnya keriting-keriting kambing gitu. Tapi alhamdulillah setelah Rasulullah lahir, perempuan pertama mendapatkan perlindungan, yang kedua auratnya dijaga. Pakailah dia kerudung sehingga cantik-cantik seperti ini. Saya terkejut tadi pas masuk ke sini, apa hitam-hitam dalam surau itu? Ternyata murid
SMP 4 Siantar. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa jaminan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adik-adik, kalau cinta kepada Rasulullah, yang pertama kalian harus hadiahkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya wahidan shalla alaihi asran. Orang baca sholawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah, maka akan aku berikan rahmat. Mintakan kepada Allah 10 kali roh. Wa man shalla alayya asran shalla alaihi mi'atan. Barang siapa baca sholawat 10 kali, Allah mintakan, Rasulullah mintakan rahmat kepada Allah 100 kali. Kalau orang baca sholawat 100 kali, Allah, Rasulullah mintakan rahmat kepada Allah 1000. Wa man shalla alayya alfan wajabat lahu syafaati wa dakhala al-jannah. Orang baca sholawat 1000 kali, maka dia wajib mendapatkan syafaat, kata Rasulullah, dariku. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Di surga itu tidak seperti ini. Adik-adik yang laki-laki tidak seperti ini. Hidungnya pesek, kemudian kulitnya ada yang coklat-coklat tua, ada yang hitam-hitam legam-gam. Nanti di surga tidak seperti itu. Adik-adik di surga nanti kulitnya putih mulus, akan jadi ratu di surga. Bahkan adik-adik kalau minum gini, air yang masuk dari tenggorokan saking putihnya, ini kelihatan air yang masuk. Kalau sekarang bukan kelihatan airnya, air liungnya yang kelihatan. Betul dah? Habis tidur dari jam 7 malam, bangun jam 7 pagi. Penuh lah bantal tuh, bikin peta di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu sholawat apa Ustaz yang harus diamalkan? Tak usah panjang-panjang. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Itu setiap waktu diusahakan baca minimal 100 kali. Insya Allah orang yang baca sholawat rezekinya akan dijamin, dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Jadi banyak baca sholawat. Kita malu kepada Allah, kita malu kepada malaikat Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, baca sholawat. Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat. Kalau kita tidak baca sholawat, malu nggak sama Allah? Malu nggak sama malaikat? Allah aja baca sholawat pada Nabi Muhammad, apalagi kita tidak baca sholawat, kita ngaku umat Nabi Muhammad. Yang kedua, orang cinta kepada Rasulullah, hubbun ala sunnatihi, ikuti sunnah-sunnah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diatur, diajarin oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar sekalipun diajarkan oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kencing kata Rasulullah harus jongkok. Tak boleh kencing di lubang. Ada tak yang kencing di lubang? Hah? Di sini ini saya semalam digigit semut. Ini lubangnya nih, dikencing di lubang semut. Pas keesokan harinya mau kencing di situ lagi, digigit pula senjata tajamnya. Pesengka.
Kata Rasulullah, kalau kalian buang air, jongkok, tak boleh lari. Ada nggak kencing berdiri? Ada banyak. Siapa itu? Ini adik-adik. Pakai celana jeans, pakai celana levis, karena susah nak jongkok, akhirnya main singkat. Buka selinting, keluarkan senjatanya, kencinglah di situ, sambil ngomong, "Dato numpang kencing dengan penunggunya di situ itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kencing berdiri itu bukan manusia, apa? Sapi. Hanya tak boleh kencing. Kemudian kalau makan, kata Rasulullah, adabnya makan harus duduk, tak boleh makan berjalan. Sambil makan kue berjalan, besar mulutnya. Kawan manggil, tak ada dihiraukannya. Kenapa? Karena mulutnya penuh. Full mulutnya. Pakai 3 jari kata Rasulullah kalau makan. Ini. Kenapa Ustaz seperti itu? Kalau pakai 5 jari itu namanya orang tamak. Ada makanan gini langsung diambil semua mulutnya. Pertama. Pakai 10 jari itu orang serakah. Lebih agak daripada itu. Pakai 2 jari itu namanya orang sombong. Lebih sombong lagi pakai 1. Apa makanan ini tidak enak sekali. Itu sombong. Kedua, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemudian yang ketiga, alamatu min hubbin nabi, hubbun alama ahabbahu, senang terhadap apa yang menjadi dambaan baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa yang menjadi kebanggaan baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi kebanggaan baginda Rasul adalah guru-guru kita, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, harus kita senangi. Walaupun dia garaknya luar biasa, ngajar matematika tak paham-paham dipukul nyampe 100 kali. Kalian nak marah? Tak boleh. Guru mukul bukan tak cinta, supaya kalian menjadi Kalau kalian cinta pada Rasulullah, cintalah kepada guru. Mau pintar enggak? Mau pintar enggak? Mau pintar enggak? Belajar. Ulama syair mengatakan kalau kita ingin pintar syaratnya ada 6. Ini diperhatikan adik-adik. Kalau mau pintar syaratnya ada 6. Dakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadi wa tulus zamani. Pertama, kalau kalian ingin pintar, harus cerdas. Siap jadi orang cerdas? Ada sebuah cerita. Dulu ada seseorang punya anak cantik luar biasa. Inilah penyakitnya SMP nih. Kalau tak ngomong cantik-cantik, coba ngomong yang iput-iput, tak ada nyambung deh. Punya anak cantik 2. Luar biasa cantiknya, lebih daripada ini cantiknya. Nah. Kemudian yang satunya itu adalah anak pesantren, yang satunya lulusan sarjana, tapi bukan santri. Kata orang tuanya, saya tak suka punya menantu
santri. Kenapa saya tak mau menantu santri? Karena santri itu tiap hari pakai sapu. Saya tak suka. Akhirnya apa? Anaknya cinta banget dengan yang anak santri tadi itu. Nah, yang pakai sarung tadi itu. Kemudian orang tuanya, bapaknya tadi bikin pertanyaan agar sang santri tersebut itu tidak jadi menantunya. Apa bertanya? Pertanyaan seperti ini. Saya akan kasih pertanyaan yang bisa menjawab lolos menjadi menantu saya. Mau dengar pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini, adik-adik. Setiap binatang ataupun hewan yang panjang lehernya, enggak saya sebutkan. Ini cerdas banget nih si Pak Syaitan. Binatang atau hewan yang panjang lehernya, kenapa suaranya paling nyaring? Apa alasannya? Ada yang tahu, adik? Binatang yang lehernya panjang, suaranya nyaring. Kenapa nyaring? Alasannya apa? Ada yang tahu? Hah? Kesempatan pertama dikasih kepada yang lulusan sarjana tadi itu. Kebetulan dia lulusan kehewanan. Coba kamu jawab pertanyaan saya. Apa alasannya? Karena orang pintar dijawab langsung. Kalau pendapat saya, setiap hewan ataupun binatang yang lehernya panjang, pasti pita suaranya panjang, pasti suaranya nyaring. Apa kata mertua? Luar biasa menantu saya. Calon. Kemudian yang kedua ditanya pada santri. Coba kamu jawab, alasan kamu apa? Santrinya jawab santai saja. Apa jawabannya? Itu sih kudrat dan iradanya Allah katanya. Itu kehendak Allah katanya. Bingung mertua ini. Calon mertua ini bingung. Kok bisa seperti itu? Tidak semua binatang ataupun hewan yang panjang lehernya suaranya nyaring. Contohnya ular. Adik-adik pernah dengar suara ular nyaring? Salah satu mertuanya. Yang kedua, tidak semua binatang atau hewan yang lehernya pendek suaranya tak nyaring. Contohnya kodok. Nyaring tidak suara kodok? Saya tak bisa tidur kena kodok. Dengan istri saya terganggu kena kodok. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Mertuanya bingung-bingung, udahlah kau jadi menantu saya semua. Itu namanya cerdas. Makanya santri, murid, siswa itu harus cerdas. Jadi santri itu kawin siapa? Kawin dengan yang kedua. Karena sama-sama cantik. Kok yang satu jelek, satu cantik, mungkin berebutan. Kurang lebih fitratul hasanah lah gitu cantik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, kalau ingin punya ilmu harus cerdas. Yang kedua, kalau ingin pintar harus punya cita-cita. Adik-adik cita-citanya ingin jadi polisi, wujudkan. Kalian ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi poluan yang perempuan, wujudkan. Kalian usahakan untuk jadi poluan, belajar sungguh-sungguh. Kalau badannya pendek nak jadi poluan, beli susu banyak-banyak. Si Mawar pendek nak cita-cita jadi poluan, minta susu sama Pak Yayan. Tak usah banyak-banyak, satu hari satu karung. Ya, jadi harus punya. Orang yang tidak punya cita-cita, jangan harap dia akan menjadi orang sukses. Jangan harap dia akan menjadi orang Kemudian yang ketiga, kalau ingin pintar, wasti baru
dipukul oleh guru sabar, tidak ngelapor sama orang tua. Ada nggak di sini yang nyampe ngelapor sama orang tua? Hah? Tidak ada. Kawannya yang nyampaikan. Dulu adik-adik dulu saya waktu belajar, saya pernah dipukul kena guru pelajaran matematika. Jadi saya perkalian dari 1 sampai 10 itu udah hafal. Dipukul pakai penggaris itu nyampe patah. Kemudian pulang ke rumah, saya ngelapor sama orang tua. Apa kata orang tua saya? Kau nih nak lagak-lagak kau yang kurang ajar katanya. Ditempelin kena bapak saya. Sekarang jangan coba-coba. Orang tuanya datang ke sekolah bawa sama kurang aja kemana ya. Makanya kalau dipukul oleh guru jangan ngelapor, dicubit oleh guru jangan ngadu kepada siapapun, karena guru sangat cinta, guru ingin mendidik kalian. Untuk apa guru mengajar kalau tidak ingin membuat kalian pintar? Guru udah digaji, betul nggak? Kalau guru tidak memenuhi kewajibannya, hanya ingin mengambil gajinya, tak perlu guru mengajar di depan kelas, duduk di kantor isi absen, balik dapat gaji. Tapi karena guru punya tanggung jawab, kalian ingin menjadi anak pintar, anak sukses, menjadi generasi guru, dididiklah kalian dengan segala macam cara. Nah, harus sabar. Yang ketiga, wabul ghotun, harus punya biaya. Sekolah pakai jajan dah. Berapa jajannya? Berapa? 5.000, 10.000, paling sedikit 10.000, 100. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dulu adik-adik, waktu sekolah tahun 87-an, masuk sekolah dulu, itu jajan saya tidak lebih dari 1.000 rupiah. Setiap berangkat sekolah jajannya 1.000 rupiah. Percaya enggak? Ya harus percaya, karena kue pada waktu itu harganya 25 rupiah. Kok sekarang kan tak dapat, paling dapat 1, itu enggak? Nah, jadi kita harus punya biaya. Untuk apa biaya itu? Untuk beli peralatan sekolah, seperti buku, seperti pensil dan lain sebagainya. Jangan ditanggungkan kepada kepala sekolah. Di sekolah udah ada nana bosnya. Bos siapa? Maka kita harus punya biaya. Untuk seragam kita, itu adalah kewajiban kita. Jadi orang yang tidak punya biaya, jangan harap dia akan menjadi orang sukses. Maka biaya yang diberikan oleh orang tua kita, kita harus manfaatkan dengan baik. Kemarin ada yang belajar daring enggak? Ada yang pakai HP enggak? HP-nya betul-betul untuk belajar apa enggak? Hah? Bong kosong, banyak nonton game, nonton film, main game. Dikasih oleh orang tuanya 100.000 1 minggu habis. Apa alasannya? Pak, kota habis Pak. Bapaknya nggak tahu kota mana yang habis. Sanggulnya kota Pontianak. Padahal kota dalam HP-nya habis. Minta duit lagi dengan orang tuanya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan pemberian orang tua, durhakalah kita sebagai Kalau di SD mungkin buku banyak dikoyak, itu sama tidak menghargai pemberian orang tua. Susah payah cari duit membeli buku kalian, bukunya dikoyak-koyak. Orang tua memberikan duit untuk kalian belajar online, tiba-tiba nonton game. Itu namanya anak durhaka terhadap orang. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita harus sabar. Wa bulghatun wa irsyadu ustaz. Nah, ini yang harus kalian perhatikan adik-adik. Yang kelima, kalau kalian ingin jadi orang pintar, wa irsyadu ustadin, harus mengikuti semua petunjuk gurunya. Ya, gurunya nyuruh kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Gurunya nyuruh kalian menghafal, hafalkan dengan sungguh-sungguh. Gurunya nyuruh kalian mempunyai akhlak yang baik, laksanakan akhlak yang. Kalau kalian melanggar perintah guru, jangan harap kalian akan menjadi anak yang barokah. Jangan harap kalian akan menjadi anak yang pintar. Banyak sekarang anak yang pintar, yang sudah keluar dari pondok pesantren, yang sudah keluar dari perguruan tinggi, tapi mereka ilmunya tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena mereka banyak dosa dengan guru. Maka muliakan guru kita. Kalau guru ada di luar, jangan ribut. Lewat di depan guru harus sopan. Ini biasanya banyak bukan di SMP sini, di SMP sana. Kalau gurunya di luar ngobrol-ngobrol, lari depannya, gitu. Lebih-lebih kalau anak-anak laki-laki cowok kebanyakan nih, karena rumah saya kan di sana tuh nggak jauh situ tuh. Yang ada suraunya tuh, tahu nggak rumah saya? Saya biasa kok anak SMP 4 ini pulang dari sekolah jam 2, saya intip dari jendela. Luar biasa pakai sepeda motor. Macam siapa itu yang pembalap luar biasa? Rossi. Persis seperti Rossi. Saya perhatikan dari kaca. Apa dalam hati saya? Kasihan anak-anak tuh, nanti kalau jatuh kakinya patah gimana lah orang tuanya. Adik-adik yang tidak mempunyai akhlak yang baik tidak akan disenangi oleh orang tua dan orang lain. Bahkan kalian akan disumpah tidak baik oleh orang lain. Contoh, ada orang dalam parit, ini namanya siapa? Aris punya sepeda motor Pitsen, baru beli dapat 1 bulan. Ada orang ngambil rumput di tepi parit. Ini si Aris dari sini ke sana nih, larikan motornya 100 lebih. Apa kata orang sana tuh? Kata orang dalam parit tuh, nanti anak tuh kok jatuh gimana lah, kok matanya nyampe hilang lah. Tak jauh dari itu dimakbul ucapan orang yang dalam parit tadi. Betul-betul 5 meter lepas dari itu jatuh dalam parit. Apa kata yang tukang rumput tadi? Kaulah. Habislah mata kau tuh. Ini kalau anak tidak punya akhlak yang, kita harus punya tingkah laku yang baik. Siapapun kita kalau punya akhlak yang baik, orang akan senang terhadap kita. Rasulullah sukses memperjuangkan agama Islam bukan karena kepintaran Rasulullah. Rasulullah sukses memperjuangkan agama Islam bukan Rasulullah diberikan mukjizat yang tinggi oleh Allah, tapi Rasulullah sukses memperjuangkan agama Islam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, karena Rasulullah punya akhlak yang tinggi, akhlak yang luar. Ucapannya dijaga, tidak pernah mencaci orang. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus mencontoh Rasulullah. Yang kelima tadi, kita harus mengikuti perintah guru. Yang keenam, syarat orang ingin pintar, wa tuluz zamani, harus panjang masa usia kita mencari ilmu. Berapa Ustaz minimal orang mencari ilmu masanya Ustaz? Minimal kalau anak sekarang mencari ilmu, kalau
Kata Selfie, tak kawin-kawin lah saya. Kok nyampe 15 tahun belajar terus, tak dapat jodoh lah saya nih. Tenang Selfie. Kalau nanti Selfie sudah menjadi profesor, doktor, insinyur, laki-laki datang sendiri ke rumah dia nih. Betul nggak? Mana ada laki-laki kalau perempuannya diladang nggak terus? Saya pun tak suka. Kita harus panjang masanya di dalam mencari ilmu, minimal 15 tahun. 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP, kemudian 3 tahun di SMA. Berapa tahun sudah? 12 tahun, 3 tahun kuliah, 15 itu minimal orang mencari ilmu 15 tahun. Jadi kalian kalau sekarang masih SMP, perjalanan masih panjang. Tekadkan di dalam hati kita, saya harus jadi generasi guru-guru saya. Saya harus jadi generasi penerus agama-agama saya. Itu tancapkan di dalam hati kita dengan semangat yang tinggi. Makanya cari ilmu jangan sedikit waktunya. Upayakan kalau sudah keluar dari SMP 4 nyambung lagi ke aliyah ataupun ke SMA. Usahakan kita menjadi orang yang sukses. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang 6 itu harus kita pertahankan kalau kita ingin menjadi anak yang baik. Yang terakhir, kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita lahir ke dunia ini. Pertama, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan jadikan dunia dengan isinya. Jadi kita ada di dunia ini lantaran karena ada Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Adam diciptakan oleh Allah karena ada Nur Muhammad sallallahu alaihi. Manusia diciptakan oleh Allah karena ada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita harus muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita lahir ke dunia ini lantaran karena ada orang tua kita. Ada enggak yang keluar dari batu? Hah? Kalau ada yang keluar dari batu, saya nak jadikan guru saya. Berarti manusia batu itu. Kita keluar dari perut ibu kita. Orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita susah payah, ngandung, hamil, perutnya buncit macam balon. Tidur susah, tidur miring, takut bayinya miring. Tidur telentang, punggung sakit. Tidur tiara, perut takut pecah. Susah. Makanya kita jangan durhaka terhadap orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil. Ridhonya Allah tergantung pada orang tua kita, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua kita. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ya wasi'
ala habibi sudah banyak sejarah yang membuktikan anak yang durhaka terhadap orang tuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu. Allah turunkan bencana, Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah. Ini karena banyak anak yang durhaka terhadap orang. Misalkan Fahmi dipanggil oleh orang tuanya, Fahmi lagi belajar, Fahmi sini nak, kata mamanya. Ada apa mak? Tolong Fahmi mama belikan ikan asin ke toko. Apa kata Fahmi? Mama nih orang ganteng-ganteng gini suruh beli ikan asin. Malulah sama Silva. Durhaka bangga tuh. Durhaka bangga. Durhaka. Sekalipun kita dalam keadaan sholat, kita sembahyang wajib, orang tua kita manggil, Fahmi sholat zuhur, sambil fardu zuhur. Allahu Akbar. Fahmi kau di mana Fahmi? Fahmi dengar dalam sholat dipanggil, bacaannya nyaringkan, biar orang tuanya tahu kalau Fahmi lagi sholat. Itu adalah adab seorang anak terhadap orang. Kalau kalian ingin barokah ilmunya, barokah rizkinya, selalu minta doa sama orang. Berangkat sekolah minta doa sama orang tua. Ma, saya mau berangkat sekolah, doain saya ma jadi anak yang pintar, jadi anak yang baik, yang soleh. Itu cium tangan orang tua. Ciumnya pakai apa? Ciumnya pakai apa? Pakai mulut. Tidak sakit gigi, air liurnya nanti tumpah ke tangan mama. Pakai hidung. Anak-anak sekarang nih kalau cium tangan orang tua pakai nih. Kadang pakai nih. Apa yang nak dirasa? Pakai hidung. Kalau dicium pakai hidung bagian yang luar, ini namanya litakrim, artinya memuliakan orang. Kalau mencium bagian dalam, cium tangannya seperti ini, kemudian balik cium lagi seperti ini. Itu namanya litakrim, mengagungkan orang tua kita. Mau jadi anak soleh? Mau jadi anak yang soleh? Mulailah dari sekarang kita hormati orang tua. Di sini ada enggak pelajaran pendidikan akhlak khusus? Hari apa tuh? Nah, di situ kalian diajarkan bagaimana cara kalian berakhlak di masyarakat, bagaimana kalian berakhlak kepada guru, bagaimana kalian berakhlak beradab kepada orang tua. Di situ dipelajari. Makanya adik-adik ikuti pelajaran-pelajaran seperti itu. Kalau dulu di zaman saya lihat guru dari sana panjang 100 meter sudah senyap dalam kelas tuh dengar bunyi sepatu guru. Sekarang jangankan hanya bunyi sepatu guru, dinding kena gurunya dipukul gini masih ribut dalam kelas. Itu namanya murid tidak akhlaknya kurang bagus atau kurang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kita baca sholawat sama-sama, minta kita disehatkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadi wa shifaiha nuril sari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Yang terakhir ada titipan salam dari Kepala Sekolah SDN 5 Siantan kepada Kepala Sekolah SDN 4 Siantan dan kepada panitia. Beliau tidak hadir ke acara kita maulid pada siang hari ini karena ada kegiatan KKG. Jadi titip salam bahwa beliau tidak hadir. Jadi terima kasih adik-adikku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Kasihan salonnya karena kecil. Pintar panitianya. Karena kemarin dah pengalaman ngundang saya di SD 5 Siantan. Di sana 2 putus semua salonnya. Jadi saya diambilkan yang kecil biar tak putus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Fikri. Selanjutnya mengadakan game rohani. Semuanya tolong berdiri. Siswa-siswi atau teman-teman silakan berdiri.